Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak dan salam bahagia. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan saya Nanda Kurniawati, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Klaten. Saya mewakili SD IPK Muhammadiyah Delanggu. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang modul 1.2 mulai dari diri, membahas tentang trapesium usia, refleksi, nilai, dan peran guru penggerak. Diagram trapesium usia menggambarkan tentang perjalanan hidup saya dimulai dari masa sekolah, masa kini, dan juga nanti berakhir di masa pensiun. Saya memulai perjalanan sekolah di usia PAUD atau TK, kemudian saya mengalami pengalaman positif pada usia 6-12 tahun, dan juga saya mengalami pengalaman negatif di usia 14 tahun, kemudian saya melanjutkan perjalanan pendidikan di universitas hingga saya lulus S1 pada usia 21 tahun dan usia saya saat ini 33 tahun dan akan mengalami masa pensiun setelah usia 60 tahun. Selisih usia pengalaman positif saya adalah 26 tahun dan pengalaman negatif saya adalah 21 tahun. Refleksi, apa pengalaman positif dan negatif yang saya alami? Pengalaman positif yang saya alami adalah ketika berusia 6-12 tahun. Saat itu saya masih bersekolah di tingkat sekolah dasar. Saya ingat betul bahwa saya sering mendapat prestasi dan selalu menjadi juara kelas. Hal tersebut membuat saya bahagia karena saya mengikuti pembelajaran dengan mudah. Meskipun usia saya pada waktu itu di bawah teman saya satu angkatan, saya bisa mendapatkan apresiasi yang baik dari guru maupun kelas saya. Kemudian pengalaman negatif yang saya alami adalah ketika saya pada usia 14 tahun, yaitu tepatnya di kelas 2 SMP, di mana saat itu saya sedang mengikuti pelajaran bahasa Indonesia. Seperti biasanya, sebelum guru tersebut menyampaikan materi, beliau melakukan kegiatan warming up dengan memanggil siswa maju ke depan dan diberi pertanyaan. Tibalah giliran saya pada saat itu. Karena saya adalah tipe siswa yang pemalu dan tidak percaya diri, saya merasa gugup dan gemetar luar biasa, sehingga saya tidak bisa menjawab dengan benar pertanyaan yang ditanyakan oleh guru saya. Bukan berarti sebenarnya saya tidak bisa menjawab, tapi karena rasa gugup itu menyerang lebih dulu sehingga membuat mental saya tidak bisa berpikir secara jernih. Saya merasa tidak diberi motivasi oleh guru saya, tapi malah dipojokkan karena tidak bisa menjawab pertanyaan, sehingga teman-teman saya di belakang mentertawakan saya. Selain saya, siapa lagi yang terlibat dalam masing-masing peristiwa? Pada pengalaman positif, tidak hanya saya yang terlibat, tetapi wali kelas yang mengajar saya dengan penuh dedikasi tinggi sehingga saya dapat berprestasi dan selalu menjadi juara kelas. Orang tua saya yang selalu mendukung dan memotivasi saya dalam belajar sehingga saya bisa berprestasi. Kemudian teman satu kelas yang selalu antusias dalam belajar bersama dan juga menjadi teman bermain yang menyenangkan. Selain saya, siapa lagi yang terlibat dalam masing-masing peristiwa pada pengalaman negatif, yaitu guru mapel bahasa Indonesia saya di kelas 2 SMPN 1 Sawit. Saya masih ingat beliau bernama Bapak Sri Wahyono yang dengan tegas mendidik saya. Saya banyak mendapat ilmu dari beliau, meskipun saya tidak suka dengan cara beliau mengajar karena menurut saya cara tersebut memberikan rasa trauma dan tidak nyaman sehingga berpengaruh terhadap proses pembelajaran yang saya ikuti. Meski begitu, saya tidak merasa dendam kepada beliau karena saya menyadari bahwa beliau menginginkan supaya siswanya mempunyai mental dan percaya diri yang kuat. Teman satu kelas saya yang merasakan hal yang sama seperti saya. Dampak emosi apa saja yang saya rasakan sampai sekarang? Saya gunakan roda emosi Plutchik di gambar 2 untuk mengidentifikasi persisnya perasaan saya di masa itu. Inilah roda emosi Plutchik yang menggambarkan setiap emosi dari setiap orang. Dampak emosi pada pengalaman positif saya adalah saya merasa bahagia atas prestasi yang saya raih.
saya juga termotivasi untuk menggapai cita-cita saya, lebih bersemangat untuk mempelajari ilmu baru, saya lebih antusias dan lebih berambisi dalam belajar. Saya senantiasa bersyukur kepada Allah atas anugerah yang sudah diberikan kepada saya. Saya bangga terhadap usaha apa yang telah saya lakukan. Saya juga kagum kepada guru-guru dengan sabar mengajari saya yang tidak bisa apa-apa awalnya menjadi lancar dalam mengikuti pembelajaran. Dampak emosi pada pengalaman negatif yaitu saya takut karena merasa tertekan setiap mata pelajaran tersebut. Kemudian saya minder karena merasa tidak bisa menjawab dan ditertawakan oleh teman-teman saya. Saya juga merasa sedih karena guru saya pada waktu itu merasa tidak memberikan motivasi kepada saya. Mengapa momen yang terjadi di masa sekolah masih dapat saya rasakan dan masih dapat mempengaruhi diri saya di masa sekarang? Pengalaman yang terjadi di masa sekolah masih dapat saya rasakan dan masih dapat mempengaruhi diri saya hingga sekarang karena peristiwa tersebut sangat membekas dan berkesan di hati saya, baik peristiwa positif maupun peristiwa negatif. Hal ini terjadi karena pada masa sekolah otak saya sedang berkembang dan mampu merekam segala macam peristiwa yang terjadi. Pengalaman positif menjadikan saya gigih dalam berjuang sampai saat ini, dan pengalaman negatif memotivasi saya untuk bisa lebih percaya diri hingga sekarang saya bisa menunjukkan bahwa sekarang saya menjadi pribadi yang lebih berani untuk tampil menjadi MC atau moderator di acara-acara penting sekolah dan dihadapkan di depan banyak orang. Pelajaran hidup apa yang saya peroleh dari kegiatan trapesium, usia, dan roda emosi terkait peran saya sebagai guru terhadap pertama adalah saya menjadi pribadi atau guru yang tidak mudah putus asa dalam berjuang. Sebagai pendidik, saya akan mendidik dengan adil dan bijaksana, menjadi pembelajar sepanjang hayat untuk mendidik murid dengan penuh. Peserta didik, saya juga akan menghadirkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Bagaimana saya menuliskan nilai-nilai yang saya yakini sebagai seorang guru dalam satu atau dua kalimat menggunakan kata-kata guru, murid, belajar, makna, peran. Maka saya membuat satu kalimat berbunyi, guru mempunyai peran menuntun murid dalam belajar sehingga dapat menghasilkan pembelajaran yang bermakna. Tugas kedua, apa nilai-nilai dalam diri saya yang membantu saya menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya? Nilai-nilai dalam diri saya yang membantu saya menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya antara lain komunikatif, menjalin komunikasi yang baik dengan kepala sekolah, teman, sejawat, dan murid. Kolaboratif, bisa berbaur dan bekerja sama dengan kepala sekolah, teman, sejawat, dan murid. Inovatif, menciptakan gagasan atau ide untuk kemajuan sekolah. Aktif, selalu ingin belajar guna menambah wawasan yang nantinya bisa saya tularkan kepada teman sejawat atau murid. Mandiri, mengerjakan tugas dan peran sebagai guru tanpa harus menunggu perintah dari kepala sekolah, tentu saja dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang kedua, apa peran yang selama ini saya mainkan dalam menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah? Peran yang saya lakukan selama ini yaitu menjadi guru yang baik, menjalin komunikasi yang efektif terhadap seluruh warga sekolah dan juga wali murid ataupun warga sekitar sekolah. Dapat berkolaborasi dengan baik, menjadi guru yang kreatif dan inovatif, serta semangat dalam belajar. Demikianlah video pembahasan pada modul 1.2 kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Salam guru penggerak, salam bahagia, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.